Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen.id. Saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Lianti dan juga Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat, semangat. Semangat ya, lah puasanya juga semangat ya Ustadz. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai etika dalam berbisnis menurut Islam. Setelah itu kita juga akan tanya jawab nih dengan Ustadz Kafi mengenai topik hari ini. Baik Ustadz, langsung aja tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan di dalam bulan Ramadan. Berbicara tentang etika berbisnis di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin. Kecuali dalam perdagangan tersebut kalian memiliki konsep dasar yaitu saling ridha, suka sama suka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artian menentukan ternyata ada batasan-batasan. Tak kala kita sebagai umat muslim ingin melaksanakan usaha atau berbisnis. Artinya dalam ranah ini Islam pun juga mencangkup dan mengatur dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kita itu memakan harta atau mengambil harta, mencari harta itu secara batil. Inilah menjadi konsep bahwa segala apapun yang kita raih haruslah dengan cara yang halal, jauh daripada konsep yang namanya batil. Dan juga harus sesuai dengan yang namanya syariat Islam. Kalau kita berbicara dengan bisnis, ada beberapa materi sebenarnya yang harus kita jelaskan. Yang pertama ada yang namanya syarat berbisnis dalam Islam. Ada juga yang namanya asas bisnis dalam Islam. Ada juga etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama adalah syarat, tentunya ada beberapa syarat dalam hal itu, seperti misalkan hartanya harus harta yang halal, tidak boleh yang makruh, yang dibenci dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ada faktor penting sebenarnya yang harus dilihat ketika kita berbisnis di dalam konsep Islam. Yang pertama itu adalah asas berbisnis. Asas ini yang berarti adalah membahas tentang spirit, pedoman ketika kita ingin berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, ini adalah etika berbisnis. Kalau kita bicara etika, berarti kita bicara tentang norma, aturan-aturan yang sehingga ketika kita menggabungkan antara syarat, asas, dan norma-norma tersebut dalam berbisnis, mengedepankan konsep ini, kita terhindar daripada segala sesuatu yang merugikan dalam bisnis. Oleh karena itu, di dalam berbisnis, Islam sangat mengatur, wabil khusus cara-caranya, dan harusnya kita menghindari unsur-unsur yang memang dilarang dalam Islam. Sebagaimana, sebagai contoh, ada beberapa hal. Yang pertama, ada yang namanya kesamaran, atau yang disebut dengan jahalah. Tidak boleh kita berbisnis itu atau melakukan transaksi muamalah itu seperti membeli kucing di dalam karung. Nah, itu dia. Ada juga konsep perjudian misalkan, itu yang dilarang. Ya, dalam istilah namanya maisir. Ada juga konsep penindasan az-zulmu, secara rampok, mencuri dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya banyak aspek yang harus kita bahas, unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, tapi intinya dalam hal ini kita harus perhatikan mana yang halal, mana yang haram. Karena ketika kita mencari yang halal, insya Allah itu jauh lebih nikmat daripada kita mendapatkan yang haram. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Kalau gitu kita akan melanjutkan ke pertanyaan tapi setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke tanya jawab nih. Pertanyaan yang pertama, apa pandangan Islam tentang monopoli dan persaingan usaha yang sehat? Masya Allah, ini tentang monopoli ya. Begini, di dalam Islam itu ada konsep yang namanya yang harus dihindari. Iya. Artinya unsur-unsur dalam berbisnis yang harus dihindari. Salah satunya itu adalah tentang bagaimana memonopoli bisnis merangkai semuanya. Itu sebenarnya dibolehkan asalkan ada syarat. Yang pertama, tidak mengandung yang namanya ihtikar. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Faman ihtakara khati'un." Barang siapa yang dia ihtikar, maka dia akan berdosa. Apa sih yang dimaksud dengan ihtikar? Ihtikar itu tadi menguasai, merajai, menimbun, sehingga dengan hal itulah dia itu bisa memanipulasi harga. Itu yang dilarang di dalam Islam. Contoh misalkan menimbun bensin, atau menimbun cabai, masker yang dulu COVID, mungkin saat COVID. Jadi yang tadinya mungkin harganya murah, sehingga melonjak gitu, jadi mahal. Nah, itu sebenarnya hal yang dilarang di dalam Islam. Maka monopoli ini harus monopoli yang sehat. Tidak boleh ada yang mengandung unsur tadi az-zulmu, penindasan, riba, atau penganiayaan, merugikan orang lain, dan juga tadi ihtikar. Artinya dia ingin menguasai semua sehingga dia bisa memanipulasi harga di pasaran, dan itu berdampak kepada rakyat yang tidak mampu. Itu dilarang di dalam Islam. Mungkin untuk beberapa pedagang gitu adalah kesempatan ya untuk mereka ya Ustadz ya. Betul, tapi pada hakikatnya itu sungguh sangat menyengsarakan rakyat yang seperti itu. Mudah-mudahan kita dihindari dari sifat-sifat seperti itu. Amin. Lalu bagaimana cara seseorang muslim nih Ustadz menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah? Iya, baik. Sebenarnya di Indonesia itu kebanyakan gitu minim literasi terhadap yang namanya bisnis secara syariat. Karena banyak dari yang mikro saja, banyak di antara mereka ada beberapa yang melakukan kecurangan gitu. Seperti saya pernah waktu itu beli buah duku, ternyata 1 kilo, ternyata dia sudah menyiapkan yang sudah kurang bagus itu dibawa, sehingga begitu ini dia tukar. Artinya ada tindak kecurangan. Nah, sebenarnya hal itu kan terjadi karena tadi minimnya ilmu. Dia ingin mendapatkan uang, penghasilan, keuntungan secara instan, walaupun dengan cara yang salah, tadi yang batil yang di awal. Nah, termasuk juga perjudian. Banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan perjudian, seperti punten ya. Saya tidak merendahkan profesi, akan tetapi ini juga bisa termasuk dalam perjudian, artinya seperti permainan lempar botol yang ada di pasar malam biasanya. Itu kan artinya yang didapat tidak sebanding dengan harganya. Contoh misalkan dia beli 10.000, dapat 3. Sedangkan yang didapat mungkin harganya 2.000. Artinya tidak ada kesetaraan di situ. Nah, Islam itu sangat melarang hal itu. Islam melarang membeli buah yang belum matang, yang masih di pohon. Islam itu melarang sesuatu yang kita membeli tidak kelihatan barangnya. Artinya Islam itu sangat mengedepankan keadilan. Nah, oleh karena itu kita mengajak nih kepada seluruh masyarakat pemirsa Oksigen ID untuk sama-sama yuk belajar lagi tentang etika berbisnis, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dibolehkan, sehingga usaha yang kita lakukan dalam mencari nafkah, meraih keuntungan itu sesuai dengan syariat Islam dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Lalu nih Ustadz, apa aja sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menjalankan bisnis? Apalagi di era Gen Z ini ya Ustadz, yang kalau kerja tuh dikit-dikit baper gitu ya. Gimana tuh Ustadz? Nah, ini dia nih. Ini kita harus punya konsepnya Rasulullah. Ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya punya sifat jujur. Ini menjadi modal utama.
Siddiq itu jujur menjadi modal utama, keterbukaan tidak ada yang ditutup-tutupi, ya seperti berdagang dan lain sebagainya. Kemudian amanah, ini paling krusial juga. Orang kalau sudah dikecewakan biasanya dia enggan. Ya misalkan kita datang ke sebuah jasa gitu ya, misalkan cuci mobil gitu, kemudian kurang baik gitu, kurang amanah, ada yang diambil gitu dan sebagainya, itu biasanya kita akan tidak lagi datang ke sana. Nah, itu dia amanah. Ya, tablik, menyampaikan. Artinya dalam komunikasi juga kita harus baik. Artinya jangan sampai ketika kita bermuamalah, berjualan, berbisnis itu memiliki komunikasi yang kurang baik. Karena service is first ya. Ya kalau dalam bahasa bisnis itu ya, service itu adalah yang pertama gitu ya, yang utama. Kemudian yang terakhir gitu, siddiq, amanah, tablik, fatonan. Nah, ini lagi-lagi kecerdasan, artinya ilmu. Mereka ini harus memiliki sifat Rasulullah SAW. Rasul juga berbisnis. Rasul juga pernah menggembala hewan ternak, kambing dan lain sebagainya. Maka Nabi pada zaman dahulu terkenal dengan orang yang dapat dipercaya, jujur, cerdas dan juga menyampaikan secara santun. Makanya tidak ada orang non Muslim pada masa Nabi yang dia itu tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Kalau udah dengar kata Nabi, pasti gelarnya ada Al-Amin, yang terpercaya. Makanya nih teman-teman Gen Z, inti daripada inti, jujur dan amanah. Apapun usahanya, mau usaha mikro maupun makro, bahkan usaha besar. Kalau sudah jujur, amanah, ilmunya kita punya, insya Allah berkah di akhirat. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya makin menarik Ustadz, tapi setelah jeda yang satu ini. Masya Allah. Alhamdulillah balik lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih cara menjalankan bisnis yang sukses namun tetap memperhatikan nilai-nilai agama? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus pertanyaannya. Yang pertama, niatkan kita berbisnis itu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah punya konsep begini, kita akan memiliki rasa ikhlas. Betul. Apapun yang kita dapatkan, baik dari keuntungan maupun kerugian. Karena yang namanya berbisnis bukan hanya bicara untung, tapi juga yang namanya bicara rugi. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak ilmu, khususnya ilmu bisnis yang kita geluti. Kalau memang otomotif kita geluti. Kalau memang kuliner dan lain sebagainya, agar kita bisa merincikan dan juga memprediksi bagaimana keuntungan dan juga kerugian yang bisa kita dapat. Yang ketiga ini penting, yaitu Mbak Putri, keistiqomahan. Banyak orang itu yang dia ketika berusaha dia kurang istiqomah. Artinya anget-anget gitu ya, di awal gitu. Habis itu setelah dingin ya udah enggak. Gitu. Artinya kita tuh harus istiqomah dan harus membuat sesuatu yang spesial gitu di antara yang lain. Karena memang keistiqomahan ini perlu. Banyak orang yang baru setahun dia usaha bubar. Karena tadi kurang istiqomah. Selain dia hanya memikirkan untung, kemudian juga dia tidak istiqomah, walhasil dia akan merugi. Ya, ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Jadi tetaplah yang pertama meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak kurangnya kita bisa menerima dan ikhlas. Allah a'lam. Baik Ustadz, apa hukumnya dalam Islam jika seorang pebisnis menunda pembayaran utang atau tidak memenuhi janji bisnisnya? Oh baik, sebenarnya ada banyak ya ancaman bagi orang yang tidak menunaikan janjinya, wabil khusus membayar hutang atau enggak, mungkin kalau bahasanya pay later ya? Iya betul. Gitu ya. Kalau sekarang biasanya banyak orang menggunakan kata-kata pay later gitu ya, belanja menerima barangnya sekarang, bayarnya nanti gitu ya. Sebenarnya bagaimana? Itu sebenarnya ada ancaman. Yang pertama, dia akan sulit masuk surga. Kata Rasulullah SAW, salah satu orang yang dia tidak akan masuk surga, dia yang masih memiliki hutang. Yang memiliki sifat sombong dan juga gulu ya. Artinya hutang ini menjadi salah satu faktor kita itu terhambat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pahala yang kita miliki ya, itu bisa jadi itu berpindah dengan orang yang kita hutangi. Karena memang gitu, hutang itu urusannya adalah antara kita dengan sesama manusia.
maka selesaikanlah sebelum kita meninggal kalau bisa segala hutang kita. Kalau misalkan kita punya harta, maka dahulukanlah itu hutang. Misalkan ada orang tua yang meninggal, ada punya hutang, maka harta warisnya itu kalau bisa hutang dulu. Baru setelah itu dibagikan warisnya. Sehingga almarhum almarhumah ketika kita meninggal itu dalam keadaan bebas daripada yang namanya hutang. Ini menjadi pesan buat kita. Oleh karena itu, jadi pesan dari Nabi Muhammad SAW, bayarlah, ya, tunaikanlah, ya, hak seseorang sebelum keringatnya itu kering. Ini menjadi patokan buat kita semua. Jadi jangan sampai orang itu sudah keringatnya bercucuran, kemudian kering belum dibayar, ya, keringat lagi kering belum dibayar. Itu termasuk perbuatan zalim. Ya, itu makanya ini tunaikanlah, gitu ya. Tunaikanlah. Kalau memang tidak mampu, ya sampaikan. Jangan sampai menghindar. Karena kan kebanyakan konflik, iya, yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hutang piutang. Pinjam dulu dong 100, ya kan, nanti minggu besok saya ganti nih. Ternyata minggu besok nggak diganti. Wah, itu udah jatuh ya daripada perbuatan yang dilarang. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 282 itu menjadi ayat yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah, berbisnis, berdagang, berhutang, ya, sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, catat. Sekecil apapun itu hutang. Bukannya kita pelit ya, bukannya kita apa-apa, tapi itu perintah Allah. Jadi jangan bilang, oh kok ente hutang 100 aja dicatat. Enggak, itu memang perintah Allah. Justru orang yang menganggap menyepelekan itu, dia akan terbiasa melakukan itu, cenderung akan susah untuk melunasi hutangnya. Karena Allah tuh sudah mengatur rule bagi masalah hutang piutang. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada terjerat dan terlilit hutang yang menjerat. Allahu a'lam. Amin ya rabbal. Berarti kalau untuk pay later gitu nggak boleh ya Ustadz berarti? Ya, kalau bisa sih ya kita hindari lah ya. Bayarnya yang cash aja lah. Iya, kalau belum mampu ya jangan gitu. Tunggu sampai kekumpul gitu. Atau mungkin kita sudah mampu gitu, tapi ya untuk menumpuk nanti baru kita bayar itu, asalkan kita yakin bisa, ya nggak jadi masalah. Tapi terkadang orang itu kan kita wallahu a'lam. Ke depan itu kita nggak ada yang tahu apakah kita punya rezeki atau tidak. Yang penting yang enak itu adalah yang cash lah. Iya, mahar dibayar tunai, jangan dibayar letter. Jangan sampai, Allah a'lam. Waliyadzubillah. Ya, baik Ustadz, saat ini juga kita berada di penghujung acara. Kita juga sudah mendekati waktu berbuka puasa. Terima kasih juga untuk pemirsa Oksigen ID telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu saya Putrul Yanti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.